benar full ya seriesnya menjadi total 5 game. Aku atau request justru itu. malah Yes. 3-1. Aku maunya 5 game, 3-2 berarti maunya ya? 5 game, tapi kali ini Araki Hoshi lagi-lagi lihat respectful. Wow, link dari seorang Iwani tidak dikasih sama sekali. Ini kayaknya ya, kalau tidak salah berarti benar, ini bisa jadi EVOS Legend dan juga RRQ bandlistnya akan sama, bisa jadi. Jadi bisa. Tuh kan ya, ini pertama nih. Dia udah Kali, link, Cloud. terus kali, ntar Cloud juga. Ya, Terus yang terakhir Selena. ya. Abis itu amanin ini juga. Apa namanya? Aduh, lupa ya. Aduh apa tuh Selena di band. Your team is Nih, Cloud. Cloud nih. Soalnya mereka mau strategi lain, dilepas Cloudnya. Daripada strategi lain sih. Dia lepas Kufra ya. Ambil Digi. Gila. Ini kalau misalkan Cloudnya di band, first pick-nya kalau misalkan sama kayak game 1, Uranus lagi pasti diamanin. Tapi kalau misalnya aku sih kayaknya dari RRQ sih nggak pakai Uranus. Tapi Ambil Uranus. oke, ini bakal ada discuss juga sih harusnya dari coach. Apakah akan ada yang berbeda ketika Cloudnya dipaksakan untuk dikasih aja? First pick pasti kalau dilepas. Iya, kita lihat ya. Dan benar, oke. Ini berbeda, cukup menarik di game yang ketiga. Ternyata untuk band selanjutnya adalah Grok dan mungkin ini akan menjadi pemikiran lebih untuk RRQ. Oke, mereka akan dikasih ternyata Cloud-nya. Dan Granger-nya mungkin terlepas, beda untuk marksman-nya. Dan Uranus-nya harusnya ini buat EVOS. Bener kan? Ntar Uranus sama satu lagi dia butuh Valir. Dia butuh Valir atau Valir kalau enggak Jauhead. Kufra. Hylos. Kufra ternyata. Yes, dia kan hero buat Bajan. Nah, RRQ bakal main Valir. support Digi nggak? Atau malah justru pakai Valir? Valir Dari Finn? Chow. Kalau enggak Kagura Chow. Kalau nggak Aurora. Aurora bisa, tapi kayaknya Aurora nggak jadi priority dulu deh. Iya, bener. Bisa, karena Lemon itu adjustable. Adjustable. Nah, Carmilla Kagura nih. Carmilla. Kalau Kagura nggak ya? Carmilla Kagura, Your team Carmilla is picking. Atlas, Carmilla, Kalau Atlas nggak di band mungkin akan diambil sih. enggak sih. Berarti nggak di band? Gak usah di band. Serius? Atlasnya nggak usah. Oke, berarti yang di band lebih ke arah Sicilian lagi. Aurora Aurora sama Sicilian. bisa jadi kalau itu. Bisa jadi, oke. Karena bisa dibilang Aurora, Atlas masih bisa digocek. Chop slam-nya. Atlas masih bisa ada Purify. Tapi lihat, ternyata EVOS memilih untuk Yes. dia memilih Natalia sebagai salah satu hero support ROM dan juga bisa menjadi damage dealer juga tambahan untuk tim EVOS. Dan pastinya ini silence-nya sangat amat mengganggu. Dia punya silence totalnya ada 3 dari mulai dia pasifnya untuk berhenti dulu di arah rebutan. Kemudian Assassin's ultimate-nya dipegang atau dipencet ya, diklik. Dan 5 detik berikutnya untuk ultimate berikutnya. Jadi 3 total silence yang bisa dikombokan juga pastinya sama execute. Gimana menurut Ranger Mas? Oke, benar. Tapi untuk kali ini bisa dibilang, menurut aku pribadi Bruno adalah salah satu pilihan yang tepat. Tapi di balik itu semua ingat masih ada Granger. Masih ada Granger EVOS Legends harusnya ngamanin. Wan pernah nggak sih Aurora. kayak main Granger? Aku jarang lihat Wan pakai Granger, Jarang, tapi ya? it's okay. Kita lihat Wan jarang juga menggunakan Bruno, Wan jarang menggunakan Wan. Tapi mereka dia pakai di turnamen, tandanya mereka confident dong, percaya diri. Tapi untuk kali ini, EVOS Legends harusnya ngamanin Aurora sih setidaknya. Nggak menutup kemungkinan LJ menggunakan menggunakan Carmilla. Kali ini Hylos yang diamanin, nggak amanin Aurora karena Hylos punya Ring of Order yang bisa ngebuka seorang Natalia. Lebih ke arah situ. Oke, dan juga Bruno-nya sudah di-ban. Berarti Marksman bisa di-pick di terakhir harusnya dari EVOS Legend. Mungkin bisa ngamanin. Oke, ternyata malah duluan. Justru Granger duluan. Kayak gini pokoknya. Terakhirnya apa nih kira-kira? Berarti tandanya EVOS nggak mau diketahuin support terakhirnya. Oke, Dia nggak mau. Ada support kejutan nih Iya, menurut kamu. dia lebih pilih kayak oke, gue amanin Granger karena lu udah tahu gue pasti pakai Granger. Oh gitu? Yes. Gila lu. Gila. Lu paham benar walai. Banar. Banar, Kemarin walai. ada komunitas dari Kalimantan, thank you Kalimantan banget ya, sama iya, luar Kalimantan. biasa ya. Dan juga Terisla. Oke, Terisla ini bisa di-pick kenapa? Karena dia pertama tanky. Ya, lihat Rafaela yang diambil sekarang. Yes. Tapi ini membuka kesempatan juga untuk EVOS kalau mereka mau pakai Digi kalau ya. Atau justru malah damage tambahannya Digi. Aurora kah? Digi. Atau Penalty Nana. zone bye-bye. Digi menurut aku.
ambillah diginya. Janganlah terlalu, apa ya? Tapi karena di sini komposisinya RRQ bagus banget. Tapi butuh magic damage tambahan Oke, menurutku. magic tambahan Yang oke. nge-burst banget. Yang Oh, benar-benar butuh Valir. banget. Iya, pokoknya butuh support magic dan oke, Parsia menjadi pilihan tampaknya. Yang benar-benar besar juga gitu loh. Karena menurutku mereka juga punya crowd control yang cukup baik gitu loh. Parsia. Crowd control mereka punya Kufra dan juga mereka punya Natalia of course untuk silence-nya. Dan tahan badannya lebih ke arah Uranusnya. Dan mereka butuh satu damage dealer tambahan magic yang bisa menjaga jarak dan oke, ini cocok menurutku dengan mereka nge-pick Parsia. Tapi jangan salah, ini Terisla-nya juga hati-hati, dia bisa loncat ke belakang dimanapun berada seorang Wan dan juga seorang Parsa ini bisa diambil sama Terisla. Walaupun ketika di arah late game nanti Terisla-nya seorang Lemon itu bakal sakit banget dan juga mobilitasnya agak sedikit pelat, tapi sangat impactful di saat team fight. Yes, oke. Ini ke-10 hero yang sudah di-pick dari kedua tim dan seperti yang kita lihat juga tampaknya mereka sudah bersiap-siap, sudah menunjukkan ke CCTV-nya. Oh iya, untuk ada yang mau aku kasih tahu. boleh banget dong. Maaf ya, aku Ranger maaf, Golden. aku takut lupa. Boleh. Jadi gini, buat kalian semua yang di rumah, El Clasico Grand Finale ini sudah mengirimkan wasit-wasit ke sana. Ya, jadi Tidak ada semuanya referee-nya? dipantau. Iya, dipantau langsung oleh wasit-wasit official dari MPL dan tidak mungkin ada kecurangan sama sekali dari kedua belah tim. Tapi sebelum itu, kita langsung masuk ke dalam Grand Finale El Clasico. Yes, benar sekali dan masih dipandu oleh Cornet Emase. Tapi LJ, sudah diharas hanya menggunakan satu Rhapsody dan juga satu Silence yang berasal dari Natalie. Oke, sedangkan itu seorang Parsanya berada di offlane. Ini agak sedikit unik ya pergerakan dari seorang Luminaire. Dan R7 gak jadi recall, lebih ke arah untuk melakukan clearing minion di arah bottom lane karena takut untuk terjadinya harassment dari para pemain dari tim. Bagus banget. EVOS. Dia pakai retributionnya. Sebenarnya ini bisa dirusuh kalau misalkan mereka mau karena tidak ada retribution. Tapi kayaknya dari kedua tim lebih milih untuk tahan temponya, jangan terlalu terburu-buru, tahan emosi, mencoba untuk saling bermain aman karena ini game yang menentukan juga untuk mental mereka di game berikutnya. Benar banget. Ingat Cornet, lihat kali ini LJ sedikit offside. Masih ada Alvin yang membantu tapi Rek memotong di arah sana. Luminaire juga sudah mulai datang. Masih ada flame shoot. LJ nggak bisa kemana-mana. Bakal coba ditumbangin. Wan langsung didapatkan oleh seorang Wan. Tapi ternyata di sana dua orang tumbang dari tim RRQ Yoshi. Yes, benar banget. Ini yang tadi aku bilang ketika bermain rusuh, tapi tidak, menurut aku posisinya tidak terlalu bagus. Bahkan tidak ada damage dealer yang besar dari sini. Oke, mungkin akan di silence ini, mungkin akan diambil juga. Tapi lihat, agak sedikit outside dari serang Rexinya. Masih bisa untuk diberikan. Ada flame shot juga R7. Tidak mengenai Rexinya, tapi Luminaire yang menjadi incaran. Dan diberikan poin killnya terhadap seorang Cloud. Baik, benar banget. Ini Luminaire, dia juga tidak peduli. Setidaknya Rexy bakal pulang, tidak tumbang. Karena kalau Rexy yang tumbang, bakal menjadi berat. Dan ada sedikit fun fact di mana James dapat menjadi orang pertama di MPL Indonesia yang meraih juara sebagai coach setelah pernah menjadi pemain di tim yang sama. Benar banget Bajan. Low HP, tapi masih bisa diusir oleh Wan dengan menggunakan Death Sonatanya. Ada Rek juga. Yang kali ini Reknya tidak memakai execute. Cukup menarik ketika hampir setiap game yang dimainkan oleh Rek, Uranus dia selalu pakai execute. Bahkan dia pakai Jauh aja execute, tapi kali ini dia pakai purify. Low HP dari LJ-nya masih bisa untuk di stun. Masih terkena silence juga dari seorang Sinnya. Maju dia. Masih ada smoke bomb, santai tapi aja. Smoke bomb dan lihat dia tunggu di dalam smoke bomb. Sedangkan itu Lemon harus mundur, tidak boleh terlalu terburu-buru. Flame Sid shot. memberikan damage, bakal coba blazing duet Jadi karena parry. Luminaire masih jadi parry, tapi lihat Sid hampir terpikul. Masih ada mirror image, bagus banget permainan dari Federal seorang Sid. strike. Dan Federal Strike tidak berhasil mendapatkan apapun. Lihat Reknya Sidnya. dapatkan. Rexy. Benar sekali mendapatkan Sinnya. Cloud-nya yang menjadi incaran dari seorang Natalia dan berhasil disembangkan di arah mid lane. Baik banget pergerakan dari seorang Rexy. Yes, benar-benar Natalia ini menghilang lama. Dan tapi di sana Bajan bakal memberikan damage Tyrant Rage. berhasil mendapatkan Lemon. Wan langsung didapatkan oleh seorang Wan. Kali ini Wan cukup perkasa seperti kata Bung Cornet. Yes, Apakah Wan pernah pakai Granger? Dan Tapi benar banget dan juga didukung oleh support-support dari teammate-nya pastinya. Kita lihat untuk Cyro Turtle tidak ada retribution, hati-hati karena Sinnya sudah mulai masuk, sudah mulai melihat juga akan di retribution harusnya dan yes didapatkan oleh seorang Sinnya. Sekarang dia masih mencoba untuk bertahan dari LJ-nya. Rek yang lebih milih untuk mengamankan seorang, lihat R7-nya mengincar karena Luminaire, tapi Wan dan juga Luminaire masih bisa survive. sedangkan itu Rexy bakal coba untuk dapetin seorang Finn. Gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang, langsung digaruk aja. Tapi Rex
berhasil mendapatkan double kill. Walaupun mereka mendapatkan turtle, tapi ini menjadi sedikit kerugian juga untuk tim RRQ karena LJ-nya dan Finne malah harus tumbang lagi dan lagi. Sedangkan R7 masih baru level 6 didapetin. Siapa yang dapetin? Little Wonder-nya Rexy si emang the real thief ya. Ini Rexy si pencuri diajarin sama Rex ya. Yes, bener banget. Jadi setidaknya ada 2 pencuri tapi Rexy terlalu offset kali ini karena masih ada retribution. Sedangkan itemnya yang Item dimiliki. pertamanya cukup menarik. Oke, Blade Armor dari Uranusnya. Yes. Uranusnya bikin Blade Armor karena dia tahu damage dari Cloud-nya. Sakit Mungkin akan, banget. yes, sakit banget. Sakit banget, sedangkan itu dari Wan sendiri dia belum punya apa-apa menuju ke Blade of Despair, sedangkan dari Sin juga tidak terlalu berbeda jauh, walaupun hanya 1000 saja masih bisa dikejar kalau misalnya farmingnya well, tapi Blazing Duet ke arah seorang Wan. Sin kali ini harus mundur, terlalu sakit damage dari seorang Wan dan juga di sana hati-hati ada stun dari Luminaire dan Sin tidak pakai Purify, itu harus diperhatikan baik-baik. Yes, benar banget. Dan di arah top lane-nya juga pelan-pelan dia dapetin juga untuk skill Lizard-nya. Dan lihat Federal Strike-nya dan bahkan burst damage-nya dari seorang Luminaire. Walai, sakit banget dan langsung menumbangkan di arah bottom lane. Batrek di arah tengah juga mencoba untuk di-push pelan-pelan, ada Bajar, bouncing ball, tapi tidak ada damage dealer tambahan dan mereka tampaknya memberikan space lebih untuk Wan yang mendapatkan satu turret pertama di arah bottom lane. Sedangkan itu lihat di arah top lane, Finn bakal coba dikejar bersama dengan seorang Rex, tapi Sin udah di sana. Rexy juga bakal membantu dengan cukup cepat. Rotasi Rexy ini sih yang ngerubah segalanya. Bener-bener membuat permainan dari tim Arab Kyoshi. Lihat deh, Bungkor adalah seorang Sin masih bisa survive. Federal Ice Strike tidak berhasil mendapatkan seorang seal. Federal. Bener banget, Federal Strike ya, bukan Federal Ice Strike. It's okay, nggak apa-apa. Sudah bisa. Tyrant Revenge ya, Bajan connect, tapi Federal Strike-nya belum ada. Dan bahkan Sine juga masih belum mendapatkan satu orang. Tapi lagi-lagi Rexy si pencuri dengan menggunakan satu execute ya. Dan bahkan di silence lagi, Rexy mau kemana? Dan dia harus tumbang. Sine juga menggocek dengan menggunakan Battle Mirror Image ya. Sin yang benar-benar bermain cukup baik, menggocek dan bahkan R7-nya di arah tengah mendapatkan satu orang tambah. 3 player dari EVOS Legend harus tumbang. Yes, berbanding rugi banget karena tadi terlalu nafsu birahi terhadap seorang Sin dan juga LJ malah kehilangan 3 player dan Luminaire. Gak bisa kemana-mana. Udah terbang sama Ferry tapi tetap burung dari Luminaire harus di pick off. This is disaster untuk tim EVOS Legend kalau misalkan mereka mengulangi kesalahannya sedikit demi sedikit karena Cloud-nya lama-kelamaan dia dapetin point kill dan bakal fat, bakal gendut seperti Cornet. Bener banget, tapi kali ini R7 yang bagus banget. Lihat, dia tadi di mid dapetin one, dia nggak peduli, dia bakal commit dengan flickernya. Sin bakal coba pelan-pelan untuk balikin. Sneaky, lihat di silence lagi untuk silence keduanya. Tapi lihat masih bisa untuk bertahan juga dari sini, mencoba untuk retribution juga didapatkan turtle, tapi Rexy-nya terlalu percaya diri. Feather Air Strike-nya hanya membungkam damage-nya sedikit saja karena dia Sin-nya punya absolute tambahan dari buff turtle. Enggak, kalau menurut aku pribadi tadi aturan Rexy udah bagus banget posisinya, tapi sabar, tunggu sampai sedikit banget turtle-nya dia colong dibandingkan dia harus pick off seorang Sin. Kenapa? Atau menunggu Luminaire datang. Iya, karena ketika dia nunggu turtle-nya, setidaknya dia bisa ada OTW dari tim EVOS untuk cover, tapi Bajan kali ini benar-benar tekanan damage cukup besar. Kedua belum ada follow-up langsung ada. Sin-nya lihat satu Feather Strike lagi dan malah dia harus tumbang. Tidak cukup gesit kali ini. One-nya juga sekarang tapi masih bisa mendapatkan satu lagi dengan menggunakan execute-nya dari seorang Rexy si pencuri. Baik sekali, dia langsung membantu membackup dan mendapatkan point kill secure-nya ke arah seorang Finn. Sedangkan itu Wan bakal coba untuk melakukan clear minion di arah top lane. Lemon kali ini pergerakannya belum bisa dibilang tidak terlalu terlihat efektif, walaupun dia menjadi peran yang cukup penting karena penalty zone belum keluar di saat yang tepat ya Bu Koret ya. Yes, benar banget. Ini pemilihan itemnya cukup menarik juga dari Natalianya. Dia bikin Athena Shield-nya terlebih dahulu karena dia butuh absorb tambahan juga, absorb damage tambahan, dan tidak membuat satu item damage ya. Dia tidak langsung bikin heptasis karena biasanya Natalia tuh bikin heptasis terlebih dahulu. Meanwhile di arah sini team fight terjadi, masih bisa untuk menghilangkan R7 The Way of Dragon, dan tampaknya ini free kill langsung didapatkan oleh R7. Dan ini bakal menjadi team fight karena lihat Lemon dan juga LJ sudah berdekatan. Sin juga stand by on position. Tapi dari para pemain tim RRQ mereka bakal backup dulu. Lihat 2 buff yang dimiliki oleh tim RRQ sudah akan muncul kembali, tapi Lemon bakal coba di pop up ini
salah satu kelemahan dari seorang Terisla walaupun tebal tapi dia kalah sama First Damage. Lemon harus meledak di arah bottom lane tapi Sin bakal keluarin Blazing Duet sebentar lagi ke arah Wan. Langsung dan Wan-nya masih ada Purify. Gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang, maunya digoyang tapi di arah top lane. Lihat, R7 berhasil mendapatkan turret kedua. Ya, Turtle sudah mulai muncul juga. Dari tim RRQ tampaknya ingin mendapatkan Turtle-nya karena mereka juga punya retribution di sana. Dan tampaknya ini akan Turtle lagi dan lagi. Untuk Turtle akhirnya didapatkan oleh tim RRQ. Reknya sekarang, tapi lihat kombonya jalan dan bahkan terkena stun dan kena silence dan bahkan Vader strike-nya juga cukup baik. Finn-nya juga sekarang, tapi R7 yang mendapatkan satu juga. Finn masih mencoba untuk bertahan. Ada Tyrant Revenge tapi mega kill didapatkan oleh REKT. Sedangkan itu solo di arah top lane Luminaire harus tumbang kali ini. Dan R7 berhasil mendapatkan red buff dari seorang Wan. Tapi Bajan melihat pergerakan R7 harus segera mundur R7. Dan juga di sana masih ada buff dari seorang Sin. Apakah bakal coba diambil atau tidak? Sepertinya tidak, terlalu jauh. Ini benar-benar harus sangat amat berhati-hati dari seorang Sin ya. Karena dia tidak memakai spell Purify atau mungkin Aegis atau mungkin Flicker. Dia pakai Retribution. Sekalinya kena silence dalam momen yang tepat juga ada Feather Ice Strike di sana. Bener banget. Plus minus. Jadi iya, bener banget. Walaupun farmingnya cepat, Turtle diamanin terus. Lord juga mungkin bisa untuk di-steal sama dia. Tapi ketika team fight di arah mid game, late game, benar-benar harus hati-hati banget dari scene-nya. Yes, benar banget. Tapi Rexy kali ini benar-benar bagus banget rotasinya. Lihat, dia benar-benar coba untuk dapetin satu persatu, ngasih tahu posisi seorang Rexy di arah bottom nih. Lihat nih, dia bakal munculin tanda serunya nih sebentar lagi nih. Kenapa? Karena Sin langsung informasi di bawah Nata, sedangkan itu para pemain dari tim EVOS berhasil mendapatkan satu pin dengan Tyrant Revenge activate, bakal tumbang Sina balik lagi, lihat Ranger emas, bagus banget dia balik lagi dan bakal langsung ada wave dragon juga, bahkan dua orang dari tim EVOS harus tumbang. Oh my god, dia mau komit juga ke arah burung Luminaire dia. Oh, nyaris saja Sin melakukan kesalahan, nyaris banget dan langsung di backup oleh seorang LJ Wakanda University dan dia langsung mengamankan point kill dia terhadap seorang Luminaire. Benar banget, ini keuntungan yang cukup besar. Kenapa 3 orang terpick off tapi Bapak Lord yang terhormat sebentar lagi bakal hadir, Bung Oren. Ya, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Ya, sedangkan itu para pemain dari tim RRQ di arah top lane, one by one situation Rex versus seorang R7. LJ melakukan cutting minion tapi kali ini lihat Lemon. Walaupun kita lihat penalty zone-nya belum terlalu efektif, tapi di sini Lemon sangatlah berperan penting. Lihat dia nggak bisa di pick off sama sekali sama kalian. Benar-benar dia udah tebel banget. Dan tinggal gimana caranya kalau misalkan tim fight-nya itu scene-nya kalau bisa dicuri dulu sama EVOS itu akan menjadi lebih mudah karena dia tidak punya defense tambahan. Ada R7 juga mungkin akan duet of Dragon ke arah seorang Rek, masih ada Purify dan bahkan terkena stun. Lihat DPS-nya ke burst banget. Oh my god, walai. Dan bahkan langsung sini sekarang balik lagi menggunakan battle mirror image-nya tapi masih bisa kabur ke arah belakang. Dan bahkan Rek yang mengejar seorang LJ-nya dari Wakanda juga harus tumbang. Digunakan lihat juga Bajan save the day. Tyrant Revenge dan Tyrant Rest tidak berhasil membuat R7 melakukan duel of Dragon ke arah seorang Wan. Dan Bajan lagi-lagi menyelamatkan timnya kali ini. Karena kalau misalnya Wan terpick off, setidaknya dari tim RRQ bisa tim fight. Dia punya Sin, dia punya Lemon. Bajan yang bukan Banjarmasin benar-benar bermain sangat amat baik, luar biasa menggunakan Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage-nya. Gila, dengan kekuatan sakit hati benar-benar membuat Bajan menjadi lebih kuat dan permainannya cukup baik. Tapi lihat di belakang sana Rexy membuat seorang Sin membuka Blazing Duet-nya. Trigger yang cukup baik, tapi Sin masih punya ada retribution. Oh, lihat tipsnya. Oh, lihat sekarat banget Lordnya. Siapa yang akan mendapatkan? Ada Finn juga mencoba untuk mendapatkan. Finn lagi-lagi mendapatkan Lordnya untuk tim RRQ. Oh my god, seorang Rafaela. Damage-nya dari mana, bro? Di mana damage-nya? Dia mendapatkan Lordnya. Dan kita lihat itu damage-nya mungkin dari Starling, bintang keliling, dan langsung di sana Bajan mengarah ke seorang Sin. Sin masih bisa survive. Belum ada balon damage. Ini kedua belah tim memberikan permainan yang luar biasa. El Clasico Grand Finale benar-benar memberikan permainan yang sangat amat berkelas. Dan ini terbuka
terbebas juga untuk tim RRQ. Apakah mereka bisa mendapatkan gamenya? Mencoba untuk Tapi berantem bertahan. berapa satu, ada Juga penalti tidak di bisa sana. dikeluarkan. Mencoba untuk maju lagi. Reknya masih sedang tebal. Immortality pecah. Dan masih ada Desonata didapatkan 1 poin kill tambah. Tapi ini bisa tarik daerah bawah juga harus hilang. Masih ada Purify. A7 dia komplit. Dia ada lagi. Tapi masih ada Rexy. Sedangkan itu di arah bottom lane. Lihat Papa Lord yang terhormat. Bakal coba dikejar Rek. LJ nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Tapi Rek takut ada Sin di sana. Rek mau kemana? Sin di sini benar-benar perkasa. Damage-nya terlalu sakit. Di arah top lane. Super Minion juga mulai jalan menuju ke arah inhibitor turret. Yes, benar banget, masih bisa ditahan. Tampaknya masih ada Luminaire juga. Dan bahkan di top lane masih ada serang Granger. Ini benar-benar harus sangat amat berhati-hati. Bahkan ya, hanya dari Finn aja, Rafaela aja, satu kesalahan kecil banget itu bisa bikin 2 inhibitor turret ya dari EVOS Legend lenyap begitu aja hanya karena bantuan dari Lord dan juga Super Minion. Lihat di sini udah 11.000 duit dari seorang Sin. Ini Rexy nggak bisa semena-mena. Rexy bakal bisa di pick off kalau misalnya dia terlalu offset lagi. Dan Wan juga udah 12.000 sama-sama punya Queen Swing. Tapi dari sisi seorang Sin, dia mobilitasnya lebih tinggi dibandingkan seorang Granger. Yes, dan Natalianya next itemnya dia mungkin akan langsung bikin BOD. Blade of Despair, tidak membuat critical. Dan tampaknya benar-benar ini semakin deg-degan pastinya dari tim EVOS karena mereka kehilangan 2 ini berarti di arah tengah dan juga di arah bawah. Mereka harus men-setup dengan sangat amat hati-hati. Lemonnya lihat. Dia benar-benar tahu dia lagi diawasin nih sama Natalianya. Dan tampaknya dari Rek dan juga dari teman-teman EVOS masih mencoba untuk regroup. Hanya Natalianya sebagai bisa dibilang dia yang scouternya ya. Dia mencoba untuk open vision semua map yang ada. Benar-benar di arah atas, bawah, tengah. Dan lihat damage-nya dari Luminaire juga sudah semakin sakit. Dengan bantuan dari Lightning. Ini turun kan? Ya sebenarnya banget. Tapi kali ini Luminaire. Karena memang bisa dibilang dia masih butuh Holy Crystal untuk berdamage atau nggak Glowing Wand minimal ya. Karena dia pakai Impurage. Dan tapi kali ini para pemain dari tim EVOS mereka benar-benar regroup. Yang terpisah hanya seorang Natalia dan Lemon. Pinternya dia pakai Terisla ini membuat Lemon tidak bisa di pick off sama sekali oleh seorang Natalia. Benar-benar dibuat setebal mungkin. Dan damage-nya yes. Sakarnya putus, Bang. Oh, bajan. Terkena banyak banget damage dari LJ-nya. Lihat lagi-lagi dia ngebait aja. Dan Rek-nya juga di arah atas. Lihat Lemon sama Rek ini kelarnya sampai maghrib besok. Penalti zone dikeluarkan, tapi belum dilakukan apapun. Tidak ada yang komit untuk menendang dia. Dan bahkan lihat damage-nya dari seorang Luminaire yang cukup sakit. Masih ada LJ juga. Dan bahkan bajannya low HP. Mau dipaksakan nggak? Enggak harusnya. Lebih milih pulang. Ini benar-benar agak berbahaya kalau misalkan mereka team fight dalam keadaan darahnya sekarat. Iya, di dalam keadaan bonyok, Bajan, walaupun hatinya kuat sekalipun, tapi bakal bisa di pick off dengan gampang oleh seorang Sin. Tapi Natalia, ini lagi-lagi yang harusnya dilakukan oleh Natalia ketika timnya menggunakan Natalia ketika kalah adalah cutting minion. Itu mau nggak mau. Tapi tergantung, dengan pola permainan seperti ini, dia nggak bisa cutting minion. Dia kebuka sedikit, ada Chow. Tapi Chow-nya satu kali tendang bisa tumbangin Natalia. Tapi di sisi lain, R7 langsung ngeluarin The Way of Dragon. Adanya informasi sudah diberikan, tidak ada The Way of Dragon dari seorang R7. Ini bakal bisa ngebuka permainan dan Sin berhasil mendapatkan seorang Rexy di sana. Tapi lihat, langsung Sin ngebuka, berhasil mendapatkan. Dan Rexy bakal bisa di pick off kali ini. Langsung masih berhasil didapatkan. Lord terbuka. Dan ini menjadi disaster untuk para pemain dari tim EVOS. Masih belum terkena stun juga. Dan bahkan lihat satu orang lagi mungkin akan tercuri dari Rek-nya. Dikeroyok 1, 2, 3 orang. Masih ada Purify juga. Rek-nya mencoba untuk bertahan. Masih cukup tebal juga. Dikejar sama Sin. Mau kemana? Kamu maunya digoyang tapi masih bisa untuk survive. Dan bahkan Finn-nya juga mencoba untuk flicker karena depan Finn-nya berbahaya. Dianya harus tumbang. Immortality-nya pecah. Sekarang dia Rek-nya juga malah terpancing lagi. Sama kecantikan dari Rafaela. Dan dianya yang harus tumbang sekarang. Lihat Minion di arah bottom lane bakal coba masuk ke arah base. Apakah Minion gone strong kali ini? Masih mencoba untuk sabar lagi, di reset lagi dan menunggu untuk maksimum atributnya dari seorang Lord di menit 18. Dan apakah ini Lordnya terbebas juga? Benar-benar terbuka bebas untuk tim RRQ. Tinggal gimana caranya? Lihat, siapa? Ditahan di sana, Bung. Benar banget. Masih mencoba untuk dicicil-cicil aja, dibantu oleh seorang Finn. Ada seorang Rexy, ada R7 juga mencari posisi dari Natalianya yang mungkin akan mencuri di sini. Sneaky. Satu bat tersisa. Ada 4 orang di sana. Ada retribution juga
ternyata masih didapatkan oleh tim RRQ. Bajan seorang diri. Bajan gak punya flicker. Tapi kali ini Wan udah punya Win of Nature. Sedangkan para pemain dari tim RRQ Yoshi berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Di mana ini adalah Bapak tertua. Mau komit di silence untuk silence yang kedua. Dan mungkin akan silence yang ketiga. Dan super kill didapatkan oleh seorang Rexy. Super kill. Itu adalah animasi yang keren banget yang kita belum punya tentunya karena kita nggak punya diamond ya. Iya, terima kasih tentunya banyak. ditunggu diamondnya Kolius, terima kasih banyak. Sedangkan itu Rex berada di arah top lane, bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari R7. Lihat di sini udah full item dari seorang Bajan, terkena damage cukup besar walaupun dia udah punya Demon Advance juga Queen Ring, tapi benar-benar bisa di pick up Bajan. Kalau di pick up akan menjadi kerugian yang besar. Bahaya banget bouncing ball. Tapi lihat damage-nya, oh my god, satu hit lagi sini. Masih depan ada Rexy si pencuri di arah belakang dan lihat diamankan Cloud-nya. Cloud-nya tumbang, tidak ada damage itu lagi. Rexy-nya mau lari. Berat banget, tapi tampaknya EVOS Legend hanya menumbangkan satu Cloud-nya dan mereka masih bisa menahan. Ini mungkin akan menjadi game 60 menit untuk hari ini. Nggak masalah, tapi ini adalah Grand Finale Clasico di MPL Season 5. Rexy lagi dan lagi mencoba untuk memberikan informasi untuk tim EVOS Legend. Dan tampaknya sudah ada potion juga dan ada spam sticker. Jangan lupa spam sticker tampaknya dari kedua tim. Benar-benar mencoba untuk bermain cukup rapi Wan-nya. Coba untuk menghargai LC, tapi lihat R7 tiba-tiba dari belakang flicker. Dan mungkin akan mendapatkan dua juga double kill dari R7 si tukang silat dan langsung diinjek lagi Karate Kid dan bahkan R7 mungkin akan mendapatkan triple kill ya. Bajan masih mencoba untuk kabur juga. Reknya juga lihat di stun lagi R7 dan tentunya kali ini Bajan bakal down dan Sin hidup. Ini bakal jadi one streak push. Percaya, kita lihat di sini Rexy bakal coba ngeco tapi waktunya nggak mungkin lama, sekitar 3:55 detik lagi. Ya bener banget ya, dikacangin Rexy-nya. Ditinggalin aja. Komit ke arah base. Lihat sini langsung beli malah Victor. Reknya bocor di situ. Nggak bisa kemana-mana. Mau kemana kamu nak? Nggak boleh pulang. Bahaya Sin mulai diincerkan. Tidak, ternyata lebih mengarah ke arah minionnya. Dan final di zona tidak kena. Reknya juga mencoba untuk membersihkan minionnya. Komit banget. Mereka tidak mau sampai kanannya masuk. Dan Reknya juga merasa orang Reknya dan langsung tumbang. Dan kanannya sudah mulai masuk. Mencoba untuk dibersihkan sama Wan-nya. Masih bisa. Rexy-nya juga satu hit lagi. Masih bisa untuk bertahan. Ada Luminar, ada Wan juga. Wan masuk lagi ke arah depan. Tapi Dead Sonatanya juga terus menyakitkan. Tapi Sin-nya tiba-tiba datang dari belakang. Dan mereka fokus untuk menyelesaikan pertandingan ini. Mendapatkan wipeout. Kali ini tapi minionnya habis. Bajan tersisa seorang diri. Apakah Bajan menjadi pahlawan? Terpaksa jatuh. Tapi di sini tidak bisa. RRQ berhasil mendapatkan game yang kedua. Oh my god, RRQ di bawah pressure yang kuat. RRQ benar-benar hebat. Lihat, dia bisa farming.